Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi Al-Ghifari, NIM saya 25050 11710171. Di sini saya bersama rekan saya Hafiza akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berjudul Jejak Islam di Nusantara, Proses Masuk dan Awal Perkembangannya. Saya Hafiza Haibatun-Nisa dengan NIM 250501110172 dari kelompok 11. Proses masuk dan jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Kedatangan dimulai sejak abad ke-7 hingga abad ke-8. Teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat atau India. Teori Gujarat datang dari Gujarat India yang dibawa oleh pedagang muslim di India pada abad ke-13. Teori ini dibuktikan dengan adanya batu nisan Malik As-Saleh yang bergaya Gujarat. Yang kedua ada teori Makkah atau Arab. Islam pada saat itu dibawa langsung oleh pedagang dari Arab sejak abad ke-7 Masehi. Teori ini dibuktikan dengan adanya hukum dagang Nusantara dengan Arab jauh sebelum abad ke-13. Yang ketiga ada teori Persia. Islam datang dari pedagang Persia. Yang keempat ada teori Cina. Islam dibawa oleh pedagang muslim dari Cina. Buktinya adanya perkampungan Cina muslim di Jawa dan Sumatera. Indonesia yang pertama berasal dari jalur perdagangan adalah jalur utama penyebaran agama Islam. Sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang muslim Persia, Gujarat, dan Cina datang ke pelabuhan-pelabuhan Nusantara seperti Aceh, Gresik, Banten, dan Makassar untuk berdagang. Dalam aktivitas tersebut, mereka juga mengenalkan agama Islam kepada penduduk lokal. Melalui kejujuran dan etika bisnis Islam, banyak penduduk yang tertarik dan akhirnya memeluk agama Islam. Yang kedua, jalur perkawinan. Para pedagang muslim yang menetap di Indonesia sering menikah dengan perempuan pribumi. Setelah menikah, para istri ini dan keluarganya akan masuk Islam. Dari keluarga inilah lahir generasi muslim yang baru yang berpengaruh di masyarakat. Yang ketiga ada jalur pendidikan. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pengajaran agama di surau, langgar maupun di pesantren. Akhirnya sistem ini membuat Islam semakin kuat dan berakar dalam masyarakat Nusantara. Yang keempat ada jalur kesenian. Para wali dan ulama sufi menyebarkan Islam dengan menyesuaikan budaya lokal. Mereka menggunakan wayang, gamelan, tembang, syair, hikayat, dan tarian untuk menyampaikan pesan Islam. Yang kelima ada jalur tasawuf, yaitu para sufi atau pengikut tasawuf menyebarkan Islam melalui ajaran spiritual dan akhlak mulia. Mereka mengajarkan ketenangan jiwa, cinta kepada Allah, dan kedamaian. Pendekatan ini sangat sesuai dengan karakter masyarakat Nusantara yang lembut dan religius. Yang keenam, melalui jalur politik. Setelah munculnya kerajaan-kerajaan Islam, pengaruh Islam di Nusantara semakin kuat. Raja dan Sultan yang masuk Islam mengajak rakyatnya untuk ikut memeluk Islam. Kerajaan juga menjadi pusat dakwah dan peradilan agama. Islam menarik bagi masyarakat Nusantara karena ajaran Islam tidak mengenal perbedaan derajat manusia, walaupun dia pedagang, bangsawan, maupun rakyat biasa. Ajaran Islam tidak memandang derajat mereka. Ada sebagai bukti proses masuk dan penyebaran agama Islam, yaitu ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Gresik pada abad ke-9. Islam di zaman penjajahan Belanda. Latar belakang Belanda memasuki Nusantara adalah untuk monopoli rempah-rempah melalui VOC. Islam menjadi kekuatan pemersatu melawan penjajah yang dipimpin oleh ulama dan pahlawan lokal. Perlawanan yang tercatat adalah
Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Banjarmasin, Perang Aceh, dan banyak lagi lainnya. Pada saat itu, Belanda mencoba membatasi pengaruh Islam termasuk dengan menyulitkan ibadah haji karena menyadari kekuatan agama sebagai penggerak perlawanan. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam. Yang pertama, kerajaan Islam yang berada di Jawa. Ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam yang pertama di Jawa. Yang kedua ada Kerajaan Cirebon yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Ada Kerajaan Mataram yang didirikan oleh Senopati dan lain sebagainya. Kemudian ada kerajaan yang di luar Jawa. Di Kalimantan ada kerajaan Banjar dan Kutai. Di Maluku ada kerajaan Ternate dan Tidore. Sulawesi ada kerajaan Gorontalo. Di Sumatera ada kerajaan Aceh, ada kerajaan Samudra Pasai dan lain sebagainya. Dan keagamaan antar kerajaan Islam di Indonesia bersifat kompleks. Ada yang bekerja sama dan juga ada yang bersaing. Namun, hubungan mereka tersebut memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk menguatkan posisi Islam di Nusantara, yang kedua menumbuhkan jaringan keilmuan dan perdagangan Islam, dan yang ketiga membentuk akar persatuan umat Islam yang kemudian berperan penting dalam perjuangan melawan penjajah serta pembentukan identitas bangsa Indonesia. Baik, kemudian akan dilanjut dengan penjelasan yang akan saya jelaskan. Saya Ahmad Sandi Al-Ghifari, NIM 171. Politik Islam masa penjajahan Belanda. Di Belanda menyadari perlawanan bangsa Indonesia terhadap mereka salah satunya dipengaruhi karena adanya ajaran Islam. Oleh karena itu, Belanda berupaya dengan cara mempersulit ibadah haji karena Belanda menganggap para pemimpin dari perlawanan tersebut berasal dari para ulama dan orang yang melakukan haji. Kemudian Belanda juga mendirikan lembaga pendidikan untuk mengurangi pengaruh Islam. Kemudian dilanjut Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda munculnya organisasi Islam modern. Pertama bernama Serikat Dagang Islam pada tahun 1911 dan kemudian berubah menjadi Serikat Dagang Islam. Munculnya perbedaan ideologi antara anggota SI dan yang membuat SI ini bubar dan kemudian terbentuk PKI pada tahun 1923. Kemudian pada tahun 1927 muncul PNI disertai partai-partai lainnya. Lalu muncul perselisihan antar anggota dan partai, kemudian Soekarno yang menjadi penengah konflik tersebut. Masa pendudukan Jepang. Organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan Masyumi diizinkan untuk beroperasi karena Jepang merasa organisasi ini memiliki massa yang besar sehingga mudah untuk dimobilisasi. Kemudian Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan membentuk BPUPKI, pengubahan sila pertama Pancasila. Kemudian slide yang terakhir ada Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Jadi birokrasi keagamaan Islam tiba di Indonesia, birokrasi keagamaan Islam tiba di Indonesia melalui perdagangan. Kemudian terbentuklah pemukiman Islam yang berada di sepanjang pesisir. Lalu mulai muncul kerajaan Islam di setiap kota-kota kecil yang menjadi ibu kota, menjadi tempat bermunculnya ulama dan mubalik. Nah, ulama dan ilmu keagamaan. Pertumbuhan dan perkembangan agama Islam di Indonesia sangat bergantung pada peran ulama. Kemudian arsitektur bangunan. Karena Islam sudah bercampur dengan budaya setempat, bangunan Islam yang ada di Indonesia memiliki ciri khas. Khasnya masing-masing sesuai daerah tempat tersebut ya. Dan budaya-budaya yang ada pada daerah tersebut. Kemudian setelah kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan ini, departemen agama dibentuk setelah terjadinya debat panjang antara kelompok Islam dan kelompok sekuler. Kemudian pendidikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Kemudian hukum Islam. Pengadilan Islam di Indonesia hanya menaungi masalah yang bersifat pribadi, meliputi perkawinan, cerai, rujuk, hukum waris,
wakaf, hibah, dan baitul mal, kemudian MUI. Program pemerintah yang berkaitan dengan agama Islam tidak hanya bisa digantungkan oleh para ulama. Oleh karena itu, usaha pemerintah untuk mengurus masalah yang berkaitan agama Islam yaitu dengan mendirikan MUI. Jadi, pada tahun 1979, MUI resmi menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Bila mana ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.